Halo semuanya, selamat datang di pembahasan eksplanasi kita kali ini. Saya tahu banget rasanya, berhadapan sama birokrasi visa itu kadang kayak lagi nyoba mecahin teka-teki raksasa yang super rumit ya kan? Penuh dengan tumpukan dokumen, stempel sana-sini, dan aturan yang kayaknya berubah terus tiap saat. Ngurus visa buat keluar negeri memang sering bikin stres, apalagi kalau kita udah dihadapkan sama istilah-istilah hukum yang bikin pusing. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal mengurai salah satu topik yang paling sering bikin bingung para pelancong, pelajar, maupun pekerja internasional. Kita bakal bahas tuntas soal apostil. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Oke, mari kita langsung masuk ke inti masalahnya. Ini adalah pertanyaan yang paling sering banget ditanyain dan mungkin jadi alasan utama kenapa Anda dengerin penjelasan ini. Coba bayangin, Anda udah nyiapin paspor, tiket udah aman, dokumen lain juga udah siap, tiba-tiba agen visa atau website kedutaan nyebut-nyebut soal apostil. Tiba-tiba panik kan? Terus muncul pertanyaan, apakah cap khusus ini wajib buat setiap perjalanan ke luar negeri? Apakah ini semacam tiket emas yang harus selalu kita punya? Jawabannya adalah tidak, sama sekali enggak. Silahkan bernapas lega sekarang. Ini tuh miskonsepsi terbesar yang pengen saya patahkan dari awal banget. Anda nggak selalu butuh apostil untuk pergi ke luar negeri kok. Untuk ngebahas ini, berikut adalah peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas miskonsepsi apostil visa. Kedua, aturan konvensi Den Haag. Ketiga, perbandingan tipe visa. Keempat, pelajar versus pekerja. Kelima, perangkap terjemahan dokumen. Dan yang terakhir, keenam, kesalahan fatal lainnya. Kita masuk ke bagian pertama, miskonsepsi apostil visa. Mari kita bongkar mitos seputar legalisasi dokumen. Jadi gini, banyak banget orang yang ngira kalau sebuah dokumen udah di-apostil, itu otomatis bakal jadi semacam kunci ajaib untuk urusan imigrasi di negara manapun. Padahal, faktanya nggak begitu sama sekali. Kebutuhan apostil ini sangat amat bersyarat. Semuanya benar-benar bergantung pada 3 hal. Jenis visa apa yang lagi Anda ajuin, ke negara mana Anda mau pergi, dan dokumen spesifik apa yang Anda serahkan. Cap apostil itu bukan paspor universal buat dokumen Anda ya. Lanjut ke bagian 2, aturan konvensi Den Haag, yang merupakan syarat utama apostil. Nah, yang menarik dari aturan ini adalah sejarahnya. Semuanya berawal dari Konvensi Den Haag di tahun 1961. Pada dasarnya, ini tuh perjanjian internasional yang dibikin buat menyederhanakan birokrasi yang ribet. Dulu, sebelum ada sistem ini, kalau Anda mau dokumen publik Anda diakui di luar negeri, Anda harus ngelewatin proses legalisasi berjenjang yang super panjang, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, terus ke Kementerian Luar Negeri, baru deh ke kedutaan negara tujuan. Melelahkan banget kan? Nah, khusus untuk negara-negara yang tergabung dalam konvensi ini, proses panjang itu dipangkas habis jadi satu langkah sertifikasi aja, yaitu apostil. Di Indonesia sendiri, sertifikat resmi yang mengesahkan keaslian dokumen publik ini diterbitkan secara eksklusif oleh Kemenkumham. Logikanya tuh bener-bener simpel, semacam prinsip sebab akibat aja. Kalau negara tujuan Anda adalah anggota konvensi Den Haag, ya berarti Anda pakai jalur apostil Kemenkumham. Tapi, gimana kalau negara tujuan Anda ternyata bukan anggota? Nah, aturan apostil ini sama sekali nggak berlaku buat Anda. Anda harus balik pakai metode tradisional, yaitu legalisasi berjenjang lewat kedutaan. Jadi, langkah pertama yang mutlak harus banget Anda lakuin adalah cek dulu status keanggotaan negara tujuan Anda. Kalau mereka emang nggak nerima apostil, ya jangan buang-buang waktu dan uang buat ngurusnya. Kita masuk ke bagian ketiga, perbandingan tipe visa. Kebutuhan dokumen berdasarkan tujuan Anda. Coba kita bandingin perbedaannya biar kelihatan kontrasnya. Untuk visa turis, dokumen yang diminta itu biasanya sangat dasar. Paspor, bukti keuangan, tiket, dan reservasi hotel. Umumnya, dokumen-dokumen ini tuh nggak butuh apostil sama sekali. Simple banget. Tapi begitu tujuan Anda berubah, tingkat kerumitannya langsung naik drastis. Visa pelajar misalnya seringkali mewajibkan apostil khusus untuk dokumen akademik. Visa kerja malah lebih ketat lagi. Aturannya mencakup dokumen profesional dan dokumen pribadi. Sama halnya dengan visa sponsor keluarga atau visa pernikahan, ini butuh legalisasi ketat untuk dokumen catatan sipil kayak akta nikah dan kartu keluarga, supaya diakui sah secara hukum di negara tujuan. Masuk ke bagian 4, pelajar versus pekerja. Kita akan bedah 2 jenis visa yang paling menantang ini. Buat kalian yang lagi ngejar visa pelajar, fokus utamanya tuh murni di pembuktian akademis. Negara tujuan cuma pengen mastiin keaslian ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan lulus Anda buat keperluan kampus. Tapi coba lihat visa kerja. Cakupannya jauh lebih luas loh. Mereka nggak cuma minta bukti pendidikan, tapi juga bukti rekam jejak profesional dan personal. Anda bakal butuh surat pengalaman kerja, Anda juga harus nyiapin SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, dan bahkan akta kelahiran atau akta nikah kalau Anda bawa pasangan. Karena dokumen ini bakal dipakai buat izin kerja resmi di luar negeri, makanya kebutuhan akan apostil di sini jadi sangat krusial dan hampir mustahil buat dihindari.
Lanjut ke bagian kelima, perangkap terjemahan dokumen. Ini nih alasan kenapa visa sering banget ditolak. Nah, poin yang benar-benar krusial ada di sini. Garis waktu ini sifatnya mutlak, urutannya nggak boleh kebalik sama sekali. Pertama, Anda harus terjemahin dokumen Anda pakai jasa penerjemah tersumpah. Kedua, baru deh Anda ajuin apostila ke Kemenkumham. Dan ketiga, baru masuk ke tahap pengajuan visa. Kesalahan yang paling sering kejadian adalah orang buru-buru langsung apostil dokumen asli mereka yang masih dalam bahasa Indonesia. Dokumen berbahasa Indonesia yang akan digunakan di luar negeri biasanya harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sebelum diajukan apostil. Aturannya memang semutlak itu. Coba deh bayangin skenario ini. Anda punya cap apostil resmi dan sah dari Kemenkumham di akta kelahiran Anda. Keren kan? Tapi dokumennya full pakai bahasa Indonesia. Pas dokumen itu sampai di meja petugas imigrasi asing, katakanlah di Jerman atau Spanyol, mereka nggak ngerti sepatah kata pun. Terus apa yang terjadi? Visa Anda bakal ditolak mentah-mentah, nggak peduli seberapa resmi cap apostil yang nempel di situ. Dokumen itu wajib bisa dimengerti sama pihak yang nerima, jadi tolong banget selalu terjemahkan dokumen Anda secara resmi terlebih dahulu. Kita sampai di bagian terakhir, bagian keenam, kesalahan fatal lainnya. Pastikan Anda menghindari kesalahan-kesalahan umum ini. Mari kita bahas cepat beberapa jebakan birokrasi lainnya yang wajib Anda hindari. Pertama, jangan ngurus dokumen terlalu awal. Maksudnya gini, cap apostil itu sendiri teknisnya nggak punya masa kedaluarsa. Tapi, masa berlakunya itu terikat langsung sama dokumen yang distempel. Kalau dokumen Anda punya masa berlaku, misalnya kayak SKCK yang cuma valid beberapa bulan, nah, cap apostil Anda otomatis ikut hangus waktu SKCK itu kedaluarsa. Kedua, jangan pernah malas ngecek detail persyaratan dari kedutaan. Dan yang ketiga, jangan berasumsi kalau dokumen Anda udah berbahasa Inggris, kayak ijazah internasional misalnya, berarti dokumen itu udah kebal dan nggak butuh apostil. Hati-hati, dalam kondisi tertentu, kedutaan tetap aja mewajibkan legalisasi resmi. Sebagai penutup dari materi eksplanasi ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar harus Anda tindak lanjuti. Sudahkah Anda mengecek aturan spesifik dari kedutaan negara tujuan Anda? Sebelum Anda ngeluarin Rp1 pun buat biaya legalisasi, dan sebelum Anda ngabisin waktu berhari-hari mondar-mandir ngurus dokumen, pastikan Anda tahu persis apa yang diminta. Tolong jangan berasumsi. Lakukan riset spesifik untuk jenis visa Anda. Atau kalau mau lebih aman lagi, langsung aja konsultasi sama profesional kayak agen visa atau penerjemah tersumpah. Persiapan yang matang di awal bakal nyelamatin Anda dari banyak banget masalah ke depannya. Terima kasih banyak udah menyimak, dan semoga proses visa Anda lancar jaya ya.